warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Ibu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini yang sangat berbahagia di kelas penuh dengan cerita. Oh ya, hari ini kita mau belajar atau main games? Games aja, Bu. Oke, baiklah. Kita games ya, tetapi gamesnya tentang pelajaran. Games akan kita mulai. Peraturannya di sini kalian cukup menjawab dengan cepat pertanyaan yang saya tanyakan. Nah, bagi kalian yang sudah menjawab, itu tidak dikenakan tugas untuk minggu depan. Kita mulai saja ya. Siap, Ibu. Pertanyaan pertama, pada organ manakah yang berfungsi sebagai alat pengecap? Ayo, kira-kira kalian pada ingat kan jawabannya? Lidah, Bu, lidah. Betul sekali, jawabannya adalah lidah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pada organ manakah terdirinya gerakan peristaltik? Jawabannya esofagus, Bu. Ya betul, jawabannya di esofagus. Pertanyaan ketiga, bakteri apa yang berfungsi untuk membusukkan makanan? Bakteri E. coli, Bu. Betul, bakteri Escherichia E. coli. Pertanyaan terakhir ya. Apa ya yang enak? Oh ya, enzim apa yang berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein? Jawaban. Enzim renin, Bu. Betul, enzim renin. Kira-kira gamesnya mau diselesaikan atau mau dilanjut nih? Lanjut, Bu, lanjut. Oke, siap. Lanjut ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba kalian sebutkan urutan dari sistem pencernaan. Urutan pencernaannya dimulai dari mulut, lalu ke faring, kemudian kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, setelah itu usus besar, dan yang terakhir ke anus, Bu. Lanjut ya, kedua pertanyaan terakhir. Oke, siap-siap nih, fokus. Enzim apa yang terdapat pada organ pankreas? Ya, ada yang bisa jawab gak? Terdapat enzim amilase, tripsin, lipase, sama peptidase, Bu. Lanjut nih ke pertanyaan terakhir. Siap-siap ya. Sebutkan bagian dari usus halus. Bagian usus halus ada 3, Bu. Usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ibu rasa gipsnya sudah cukup ya. Sekarang kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, sistem pencernaan ini terbagi menjadi 2. Ada saluran dan ada kelenjar. Saluran ini terdiri dari 6. Ada apa aja? Ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalau kelenjar apa aja, Bu? Nah, kelenjar ini terdiri dari 3. Ada pankreas, hati, dan empedu. Prosesnya seperti ini. Manusia tentunya memerlukan makanan untuk dijadikan sebagai energi. Nah, makanan yang dikonsumsi manusia itu bervariasi loh berukurannya, dimulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, pada tahap pertama, makanan yang berbagai ukuran itu masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis ini, jadi makanan itu akan dipotong, dicabik, dan dikunyah oleh gigi, kemudian dibolak-balikan oleh lidah dan dibantu oleh kelenjar ludah. Nah, kemudian kalau kimiawi yakni dibantu oleh enzim. Nah, pada mulut ini dia itu enzimnya dari air liur, yaitu petialin yang mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah makanan sudah berukuran kecil, maka makanan akan masuk ke dalam esofagus, tetapi sebelumnya akan melewati faring. Faring ini adalah perbatasan sistem pencernaan dengan sistem pernafasan. Kemudian makanan akan masuk ke dalam esofagus. Di esofagus ini tidak terdapat enzim, tetapi terdapat gerakan peristaltik, yang gerakannya itu naik turun dan meremas makanan sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Nah, selanjutnya makanan kalian akan masuk ke dalam lambung. Di lambung ini makanan kalian akan dicerna dengan bantuan beberapa enzim. Apa saja sih enzimnya? Enzimnya ini terdiri dari asam lambung, pepsinogen, dan ada renin.
Nah, di asam lambung ini tuh bersifatnya sangat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian ada pepsinogen yang mengaktifkan pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin. Renin ini berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein. Nah, habis itu makanan akan diserap oleh usus halus. Nah, di usus halus ini juga tempat berkumpulnya beberapa enzim loh, yang dimulai dari enzim pankreas, enzim usus halus itu sendiri, bahkan ditambah lagi dengan enzim hati. Nah, apa saja sih enzim pankreas itu? Enzim pankreas terdiri dari lipase, yakni adalah enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada amilase yang mengubah amilom menjadi glukosa. Nah, kemudian hati ini menghasilkan cairan empedu. Empedu ini adalah cairan yang mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Kenapa diemulsikan? Ya kan karena lemak itu bersifat nonpolar, sedangkan tubuh kita ini bersifat polar. Ya diemulsikan agar lemak ini dapat dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian pada enzim yang terdapat pada usus halus. Apa saja sih? MLSEL yang berarti M maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. L-nya laktose berarti mengubah laktosa menjadi glukosa, S-nya sukrase berarti mengubah sukrosa menjadi glukosa, erepsin adalah mengubah pepton yang berasal dari lambung menjadi asam amino, kemudian lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil penyerapan dari usus halus ini ialah yang diserap saripatinya saja. Nah, pasti dong ada ampasnya. Ampasnya ini akan dibuang melalui usus besar. Nah, di usus besar ini yang tadi ampasnya akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan juga terjadi penyerapan air kembali. Nah, terbentuklah tuh fesesnya. Nah, fesesnya ini tidak langsung dikeluarkan tetapi disimpan di dalam rektum. Nah, akan dikeluarkan pada jam-jam tertentu melalui anus dengan reaksi sakit perut dan sebagainya. Sekian presentasi yang Ibu sampaikan. Jika tidak ada yang dimengerti atau masih bingung bisa ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan ke penyakitnya. Tetapi di sini Ibu ingin membagi dua kelompok. Nah, pada kelas ini yang di sebelah kanan Ibu yakni kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu ini adalah kelompok 2. Dari masing-masing kelompok harus menjelaskan dua penyakit. Ibu bagi ya. Kelompok 1 ialah penyakit diare dan penyakit MAH. Kelompok 2 penyakit usus buntu dan penyakit gastritis. Waktunya 10 menit, Ibu tunggu dari sekarang. Waktunya sudah habis. Sekarang waktunya perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan tentang penyakitnya. Ya, dimulai dari kelompok 1, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penyakit diare. Diare adalah penyakit di mana seseorang sering buang air besar. Diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli, alergi makanan, serta penyakit usus. Cara mengobati diare dengan minum lebih banyak air atau dengan minuman pengganti elektrolit dan antibiotik. Baik, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. MAH adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. MAH ini disebabkan karena sering mengkonsumsi makanan yang pedas serta adanya infeksi bakteri Helicobacter pylon. Cara mengobati diare ini dengan minum antacid jika disebabkan oleh bakteri, yakni dengan pemberian antibiotik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekarang lanjut kepada kelompok 2 ya. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan tentang penyakitnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyakit usus buntu. Usus buntu adalah infeksi yang terjadi di organ usus buntu yang disebabkan oleh lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat karena adanya lendir yang menembal atau masuknya benda keras yang kemudian menginfeksi dinding usus buntu. Cara mengobati usus buntu dengan tindakan operasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gastritis adalah peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung.
Gastritis disebabkan oleh alergi terhadap makanan tertentu, konsumsi alkohol, dan efek samping obat-obatan. Cara mencegahnya yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat dan menjauhi alkohol. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ya, penjelasan dari masing-masing kelompok itu sudah benar dan Ibu rasa sudah cukup dan waktunya pun sudah habis. Kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau Ibu masih banyak kekurangan dalam mengajar pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.